Yang pertama, pastikan tempat atau lingkungan aman untuk melakukan pertolongan. Selanjutnya, menentukan status kesadaran. Jika sendirian, maka lakukan RJP 30/2 sebanyak 2 menit sebelum memanggil ambulan 119. Kemudian, periksa nadi brachialis selama 10 detik. Bila tidak ada nadi dan tanda-tanda sirkulasi, maka mulailah RJP. Yang pertama, tarik garis khayal di antara 2 puting susu. Yang kedua, letakkan jari telunjuk pada garis khayal. Selanjutnya, letakkan jari tengah dan jari manis di sebelah jari telunjuk. Kemudian, geser ketiga jari tersebut ke sternum atau tulang dada. Kemudian, posisikan jari-jari tegak lurus tulang dada. Kemudian, angkat jari telunjuk. Biarkan kedua jari yang lain menempel pada sternum atau tulang dada. Kemudian bengkukkan tubuh Anda, dekatkan pipi ke mulut dan hidung bayi. Terakhir, gunakan jari tengah dan manis untuk melakukan kompresi sternum sedalam 2 cm. Kemudian, lakukan 5 siklus 30 kompresi dada diikuti 2 tiupan nafas sampai sekitar 2 menit. Selanjutnya, evaluasi nadi dan tanda-tanda sirkulasi korban tiap 5 siklus RJP 30/2 dan bila nadi teraba, maka periksa pernafasan korban. Selanjutnya, berikan 2 tiupan nafas pendek 1 detik per tiupan. Bila nadi pernapasan ada dan nadi kuat, letakkan korban pada posisi recovery atau beri penyanggah pada punggung pasien dengan menggunakan bantal. Yang pertama, periksa respon bayi. Selanjutnya, buka jalan nafas dengan head tilt chin lift. Kemudian, periksa pernapasan dan keluarkan semua benda asing yang terlihat. Periksa pernapasan bayi dengan cara melihat, mendengar, merasakan sekitar 10 detik. Bila jalan napas masih tersumbat, keluarkan sumbatan dengan melakukan 30 kompresi dada atau leg mark dan teknik serupa dengan RJP bayi. dilakukan dengan efektif. Selanjutnya yang ketiga, minta bantuan kepada orang terdekat untuk menghubungi IEMC. Halo, ambulan. Saya periksa kesadaran pasien dengan cara menepuk-nepuk. Halo Bu, Ibu. Jika pasien tidak sadar, lakukan jika nadi dan pernapasan tidak ada, langsung lakukan pertolongan pertama yakni RJP dengan cara meletakkan sebuah tangan di petis dan selanjutnya
sebanyak 30 kali. Dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 10 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 15 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 20 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 25 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 ganti. Selanjutnya lakukan pemberian napas sebanyak 2 kali. Jika nadi sudah ada dan namun pernapasan tidak ada, maka lakukan rescue breathing dengan cara menghitung 1.000, 2.000, 3.000 sampai 4.000 dan berikan napas. Yang pertama, berikan napas pertama. Satu hitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Napas lagi, selanjutnya sampai dengan 20 kali. Selanjutnya, jika pernapasan pasien sudah kembali, atur posisi pasien dengan posisi recovery. Pertama, memastikan korban tersedak apakah Anda tersedak. Bila korban dapat batuk, minta untuk batuk agar benda asing dapat keluar. Bila jalan napas sudah tersebar tidak dapat berbicara, terdapat batuk di wajah, maka lakukan langkah berikut. Apakah Anda tersedak, Ibu? Langkah kedua, menolong berdiri di belakang korban. Minta korban membuka kakinya dan bila korban duduk, menolong di belakang kakinya. Pada perut korban dan cari pusat. Letakkan 2 jari di atas pusat, kepalkan tangan yang lain. Tempatkan sisi ibu jari kepalan tangan pada dinding abdomen. Minta korban membungkuk dan genggam kepalan tangan. Lakukan hentakan ke arah dalam dan atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bila mana benda asing keluar, lakukan 5 hentakan. Ulangi abdominal keras sampai benda asing keluar. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan mempraktikkan manuver case. Langkah pertama, memastikan korban apakah tersedak. Ibu, apakah Ibu tersedak? Bila korban jabat batuk, minta untuk batuk agar benda asing dapat keluar. Bila napas korban tersumbat, dapat lakukan hal berikut. Ibu coba bantu, Bu. Selanjutnya, langkah kedua, penolong berdiri di belakang korban. Minta korban membuka kakinya. Bila korban duduk, penolong di belakang kakinya. Ibu coba membuka sedikit kakinya. Letakkan satu kaki di antara kedua tumit korban. Lingkarkan lengan pada dada korban dan cari pertengahan dada. Permisi ya, Bu. Letakkan 2 jari di atas PE processus cispedius. Kepalkan tangan yang lain. Tempatkan sisi ibu jari kepala tangan pada sternum. Minta korban membungkuk dan genggam kepala tangan. Ibu coba membungkuk dan genggam tangannya, Bu. Lakukan hentakan ke arah dalam dan atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Periksa bila mana benda asing keluar.
Evaluasi respon korban. Menepuk atau mengguncang dengan hati-hati pada bahu dan bertanya, halo, apakah Anda baik-baik saja? Apakah ibu baik-baik saja? Jika tidak merespon, tidak sadar. Yang kedua, mengaktifkan Emergency Medical Service atau EMS. Jika korban tidak merespon, panggil bantuan dan hubungi ambulans 118. Halo, di sini ada kejadian pasien di Poltekkes. Korban tidak sadarkan diri, jumlah korban 1 orang. Posisikan korban. Yang pertama, korban dibaringkan di atas permukaan yang keras dan datar agar RJP efektif. Yang kedua, jika korban menelungkup atau menghadap ke samping, maka diposisikan korban terlentang. Perhatikan agar kepala, leher, dan tubuh tersangga dan balikkan secara simultan. Periksa nadi atau tanda-tanda sirkulasi 10 detik. Bila tidak ada nadi dan tanda-tanda sirkulasi, mulailah RJP. Tentukan landmark untuk kompresi dada, posisi tubuh dan tangan yang tepat. Tekan ke dalam 4-5 cm dengan relaksasi sempurna dari tekanan yang diberikan setelah tiap kompresi dengan kecepatan 100 kali per menit. Tentukan landmark untuk kompresi dada, posisi tubuh dan tangan yang tepat. Tekan ke dalam 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 10 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 16 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 20 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 30 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Ulangi langkah evaluasi setelah 1 menit. Bila nadi pernapasan ada dan adik kuat, letakkan korban pada posisi recovery. Korban tidak sadar dan tidak ada tanda-tanda trauma. Monitor nadi, tanda-tanda sirkulasi dan pernapasan tiap beberapa menit.